Gini ya, kalau di kapal itu tidak ada istilah kurang barang, stop, urinlah ke warung, tidak ada ya. Stoplah ke warung, nah ya. Jadi memang perencanaannya harus jelas. Nah, jadi jam terbang memang untuk jadi seorang eksekutif chef atau pastry chef di kapal, jam terbangnya harus benar-benar tinggi. Hari ini acaranya kita kupas bintang bersama Chef Agus. Kita gali pengalaman-pengalaman beliau dan trik bagaimana bisa bekerja sebagai seorang pastry chef di kapal pesiar. Chef Agus, selamat datang. Selamat datang. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Sehat-sehat, Chef Agus? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya, semoga kita semuanya sehat ya di sini. Amin, ya, sukses. Amin. Nah, Chef Agus bisa diceritakan dari awal berkarir di hotel sampai memilih pastry sebagai bidang pekerjaannya. Mangga dilanjut ya. Oh, enggak. Nah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih buat Ica BBT Jabar yang telah mengundang buat acara hari ini. Rangu, berarti rangu teh apa ya? Nah, rangu teh crispy. Crispy. Ya. Padahal Rabu ngumpul. Kebetulan ini hari pertama juga buat ke acara rangu ya. Ya. Alhamdulillah diberi kesehatan. Saya ucapkan terima kasih juga buat Ketua Ica BBT Jabar. Yang iya belum ke absen itu ketua tuh yang telah ngasih kesempatan buat bercerita suka dan sedih gitu ya di pekerjaan di kapal pesiar. Biasanya aja suka dan duka ya, suka dan sedih. Sudah umum itu mah ya. Terima kasih juga buat para senior para suhu gitu ya di sini yang sebagai mentor gitu ya. Nah, dari dulu permen ya. Lain itu permen iya ada juga. Dan teman-teman seprofesi juga yang alhamdulillah telah hadir sini. Alhamdulillah ya. Bismillah dulu nih. Agak deg-degan gitu ya di sini tuh karena senior semua. Kenapa banyak janda gitu? Sebenarnya gini saya megan ya, dan semuanya melang melintang di dunia kapal pesiar karena bakat. Sebelum kapal pesiar kan sejarahnya dulu. Iya. Dari sebelum ke kapal pesiar ada sejarahnya. Iya, kan? Betul. Dulu saya sekolah nggak di bidang pariwisata nih. Oh. Bukan bidang pariwisata, bukan di bidang kuliner gitu ya. Dulu kalau sekolah mah di jurusannya teknik gitu ya. Teknik gambar gitu. Kalau dulu mah STM, sekarang mah SMK ya. Anak gaul teh zaman dulu dengan gitu. Biasanya waktu saya kan kalau di SMK tuh pulang pergi ke saudara, kebenaran saudara itu juga pastry chef juga. Oh, saya punya saudara. Ya. Ada Chef Denny temannya Chef Oded dulu ternyata. Siapa? Ya. Denny Chef Gandana? Denny, bukan Chef Denny Priyatna, pastry chef juga dulu temannya Chef Oded, malang melintang. Nah, saya ke sana tuh cuman jalan-jalan ngelihat beliau bikin roti, main ke hotel cuman sebatas ya enak lah gitu ya. Seiringnya waktu mungkin kayaknya enak nih kalau bikin roti atau apa gitu kan. Akhirnya saya nyoba di sana gitu ya, nyoba roti, bikinnya saya gimana. Ternyata lebih tertantang gitu di dunia fashion seperti itu. Daripada karena mesin gitu. Daripada karena gambar bangunan gitu ya. Nah, akhirnya kerjalah di sana. Waktu itu tahun 2004 lah. 2004. Jadi awal mulanya 2004. 2004 di Holland bukan Holland Bakery ya. Wulan Bakery, home industry gitu, belajar di beliau gitu ya. Sehingga waktu kurang lebih 2 tahun lah di sana. 2 tahun di Wulan Bakery. Dari mulai biasa belajar dari nol lah. Belajar tentang pastry bakery, terutama bakery bikin roti terus kan akhirnya gimana nih tertarik ke dunia perhotelan gitu. Katanya kalau mau ke perhotelan harus kuliah dulu karena dirimu mah bukan tata boga, SMK jurusan teknik gitu.
Tata Busana dulu ya. Bukan, mah tuh berbahaya tambah tata busana mah gitu kan. Seiring waktu sambil bekerja itu saya melanjutkan kuliah. Kalau dulu mah ada ya di Dago namanya Akparindo. Akpari. Oh, bukan Akparindo. Bukan, Akpari Akademi Pariwisata gitu ya. Siapa ya dulu mahnya Ibu Sasa almarhum. Oh, Ibu Sasa ya. Ya, gitu kan. Ibu Sasa. Ibu Sasa teh temennya Ibu Ajinomoto. Yang benar itu teh. Iya. Ibu Sasa itu mah Sasa mecin kan. Betul bahaya. Itu mah Sasa mecin atuh. Lanjut mah itu. Lanjut. Sering waktu saya kuliah di Akpari dulu mah D3 ya, diploma. Ternyata Bukannya dan kawan-kawan. bukan D3, ya. bukan dan kawan dan lain-lain bukan ini. Nah, akhirnya kuliah 3 tahun teh biayanya juga gede ya. Jadi gimana nih, begitu tingkat 2 saya training dulu di Hotel Jayakarta ya. Tapi sambil kerja juga di Ulan Bakery. Bulan ya. Sehingga waktu karena saya udah punya basic di bakery, begitu masuk training ke Jayakarta, alhamdulillah gitu. Begitu 2 bulan lah training di sana, dulu kan 4 ya, nggak 6 bulan. Begitu 2 bulan dipecat gitu. Dipecat lah di training teh, dipindahkan ke kasual kayak gitu ya. Alhamdulillah berjalan di situ. Alhamdulillah begitu beres training, kalau dulu mas stepnya ada training, kasual, daily worker ya. Ya, berarti daily worker mah udah tetap bulanan. Ya, gitu bulanan kan. dulu hadiah. Berarti per 2 minggu kita ngantri dulu buat gajian kasual gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang merasakan kasual Yang seperjuangan ya. Yang seperjuangan ya. Tapi jangan berkecil hati karena Iya, itu betul. stepnya ya. Iya, stepnya ke sana. Step kecuali yang mungkin ini mah kayak di NH ya, mungkin nggak kasual dulu. Sama juga. Sama juga. Sama, sekarang mah kecuali neneknya punya hotel. Oh, neneknya kayak Marsanda gitu. Lanjut itu. Lanjut. Fisik Bondong gimana. Seiring waktu training di sana 4 bulan. Begitu beres, Hoream melanjutkan kuliah di itu. Hoream itu apa? Kalau apa What's ya? the meaning Hoream? Is the meaning Hoream is Parugu. Sekampung. Karena udah melihat kalau kasual itu menghasilkan uang gitu ya. Kalau kita kuliah menghabiskan uang gitu kan. Akhirnya saya discuss nih sama ketua Yayasan Akpari itu Ibu Sasa. Bukan mecin ini mah, Bukan, ya, ini mah Bu bener Sasa, ya. Iya, Bu Sasa. Dengan hati-hati udah almarhum itu Al-Fatihah buat beliau ya. Baik sekali itu. Itu akhirnya saya di kesempatan sok aja ambil diploma 1 tapi ujian dulu gitu kan. Padahal tinggal 1 tahun lagi gitu ya buat D3-nya gitu ya. Jadi waktu saya lanjutin di Jayakarta mulai dari worker udah tetap tuh. Tapi biasa belum dapat servis kan. Tuh kayaknya mau dapat servis gaji cukup itu buat Itu beli di mobil. Jayakarta waktu chefnya siapa tuh? Chefnya dulu siapa yang kumisan baplang tehnya? Apa? Baplang itu apa ya? Apa itu baplang teman-teman? Ada yang tahu ya kumis baplang? baplang itu apa ya? Chef Nggak yang- cepat gitu ya? Ya nggak cepat. Yang dulu mah chef corporate-nya Royal tuh. Pas siapa ya? Ya bukan. Di situ ada chefnya Haji Wawan. Haji Wawan almarhum udah. Wawan belum almarhum. Bukan Haji Wawan yang di Dago rumahnya kan? Oh, beda lagi ya. Dan Haji Wawan almarhum. Terusan Denny Gandana. Denny Gandana ya. Terusan Chef Iman Rusnandar Iya. yang sekarang di mana juga? Kartika Sari. Kartika Madam Sari. Madam Sari. Terusan Chef siapa yang orang Lembang teh? Sepot bukan? Bukan. Oh, Chef bukan. Koboi teh Haji Wawan Haji. Haji Wawan. Yang bahasa Inggrisnya Sundanis pisan ya. Iya. Terusan yang terakhir ada yang dari Cirebon Chef Mubarak. Oh, iya. Ya semua. Belum saya. Saya belum ya. Belum. Di Yang- Sunda Kelapanya saya ini Jakarta. Ya. Saya Sunda Kelapa. Yang terakhir barang saya itu Chef Pian Gunawan ya. Pian. Ya, Pian Gunawan. Gitu ya. Itu awal mulanya saya kepingin di kapal pesiar itu ada beliau gitu ya.
Jangan dulu kapal pesiar. Ya, ini, apa mah- dulu? ini dulu kan masih di darat. Oh, masih darat ya, masih darat. di hotel ya. Iya, di hotel. Di hotel ternyata tidak seindah yang diharapkan Iya. gitu ya. Yang indah mah mantan. Tidak, mantan juga seset gitu ya. Apalagi seorang kasual ya, seset. Yang ya teman-teman juga mungkin merasakan kalau seorang kasual atau dari worker itu si jam kerjanya jumping ya. Kadang masuk sore, besoknya pagi gitu kan. Shiftnya pagi, kudu pagi. Sebenarnya di shift juga seperti otoriter ya. Kus besok asup pagi harus siap gitu ya. Padahal tunduk gitu. Kus besok jangan masuk. Besok yang masuk, alhamdulillah saya gajian gitu kan. Seperti itu gitu. Saya gajian gitu kan. Nah, singkat cerita di sana kurang lebih dari mulai kasual, dari worker ada penilaian buat kontrak gitu ya. Waktu itu FBM-nya Dian Sediana mungkin. Oh ya si Abah. Oh ya itu dia. Abah. Beliau adalah salah satu mentor yang lumayan nyeleneh gitu kan, tahu sendiri. Biasalah seorang FBM pingin yang terbaik buat excellent service ya, gitu kan. Mungkin tidak tahu ya sini semua excellent service seperti apa. Berarti tamu nomor one. Excel mah merek lemari plastik tadi kan. Itu mah ini tip top itu mah. Ayo excellent oge. Excellent apa? Ya Excel. Eta mah rak baju. Ini lanjut berarti ya. Lanjut. Atau Bali. Ini boleh minum dulu soalnya. Boleh. Udut juga boleh. Kita cas dulu. Oh siap. Kamu menicentil ih. Aduh, di sini juga ada seorang yang kerja di Papua. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Papua, masya Allah. Terima kasih kiriman kotekannya. Ya. Udah di sini juga ada senior Chef Ius ya. Iya. Oh senior pisan ya mas. Terharu gitu. Dulu mah saya teh siapa Chef Ius teh? APG. Gemper gitu ya. Deg-degan ketemu Chef Ius, apalagi ada satu lagi Chef Rohendi, masya Allah. Bukan Siapa? Oh, itu mah jangan dikasih tahu Chef Ius mah. Cuma kalau sekali bilang aja, tunggu lah gitunya, malu gitu. Bukan malu dalam artian ini segan gitu ya, gue bilang. Oh Chef Uus teh besar kemaluan gitu. Ya itu mah harus. Kalau itu jangan itu, kalau itu mah kecil mah bahaya tuh kan gitu. Punten kelas dayananya. Itu juga sering waktu tuh di sana kurang lebih. Jadi itu di pastry terus itu. Nah di pastry sempat training di main kitchen karena pastinya waktu itu full ya. Main kitchen belajar basicnya lah, kalau dulu mother sauce ya. Kalau sekarang kan gampang ya, mother sauce atau saus-sausan udah instan gitu ya. Dulu mah wah bener chefnya galak-galak. Jadi ya. gini, chef kalau yang bikin itu dari awal itu mother sauce. Mother sauce. Kalau yang udah instan father sauce. Father sauce. Iya, itu father sauce. Mother sauce Iya. bisa berubahnya. Iya. Mother sauce gitu. Berarti yang turunnya anak-anak saus gitu. Iya, bener. Ya. Junior saus. Itu tuh bener. Ketua ada father sauce. Baru mendengar di sini ya. Jadi kan nantinya mother and father udah either. Kan sekarang mah udah berubah. Dulu mah hari kasih sayang ada. Mother Day ada. Sekarang mah ada atuh dah Father Day. Iya. Terus hari anak-anak apa katanya? Chill day. Chill Day. Ya. Terus yang kemarin kita respect juga buat anak-anak di Pabel ya. Di Pabel dia juga ada. Bagus ini sebenarnya ya. Karena kalau misalkan di luar mah dihargain seperti itu. Lanjut ini teh ya. Lanjut. Jadi kemana wae ya. Iya. Kalau saya di hotel yang merasakan sesuai dengan struktural ya. Kalau dulu mah dari mulai anggaplah kasih chef, terus CDP ya, chef de party sampai ke bawahnya. Saya belajar dari training kasual dari worker sampai ke asisten pastry gitu ya. Asisten pastry, demi chef, CDP gitu kan. Nah ternyata di sana ilmu yang didapat beda ya. Daripada di kalau di tempat kuliah kan knowledge ya,
prakteknya bisa dihitung dengan jari lah. Teorinya yang diperbanyak. Nah, gitu ya. kan knowledge-nya. Kalau di hotel bisa berubah gitu ya. Nah, sebentar nih sebelum ini saya motong ya. Jadi kenapa lebih tertarik ke pastry padahal kata orang-orang pastry itu harus tekun ya, harus orangnya sabar, Ya. harus jelimet gitu ya. Teliti dan hati-hati, teliti. ya. Nah, padahal kan biasanya yang di pastry itu kebanyakannya cewek. Cewek. Nah, kenapa Chef Gus lebih memilih pastry daripada di kitchen? Itu salah satu rezeki buat bagus ya, buat saya sendiri. Karena kalau saya lihat waktu dulu pas training semua masuknya ke cold kitchen, ke bacer, ke main kitchen, Ke chiller, gitu. chiller, Ke freezer. freezer. Ini ada locker di pastry gitu ya. Kebetulan saya ada sedikit basic di bakery gitu ya. Kayaknya kalau ke bakery kan emak-emak ya, ibu-ibu seniornya waktu itu Ibu Rosi juga chefnya, pastry-nya seorang ibu-ibu yang benar-benar ngajarin teliti dan hati-hati. Kalau seorang pastry itu kan artnya yang harus di ini ya. Kalau misalkan main course ya, kan si itunya di side dish-nya itu kan si tempatnya agak besar. Kalau dessert kan kecil, mungil, menarik, eye-catching gitu ya. Tapi harganya bisa menjual gitu kan. Kayak tiramisu dikit, kasih saus, garisnya yang bagus, udah jadi uang gitu kan, seperti itu. Itu yang membuat saya Tantangannya di tantangan situ ya. gitu. Nggak semua cowok bisa ke sana gitu. Nggak semua orang jago masak, tapi bisa artnya yang dapat. Tuh. Ya dari situ mungkin saya cita-cita bahkan jadi arsitek ya, Iya. yang bisa membuat rumah sebagus mungkin. Karena biayanya mahal, udah ngegaris kue gitu. Jangan bilang-bilang kayak orang susah, jangan Ya. ya. Jangan Jadi- biaya mahal. Biaya murah. Ya, jangan bilang biaya mahal, tidak kesampaian. Tidak kesampaian. Ya sih, ini Jangan curhat dong. ya sebagai ini aja motivasi bahwa di dunia kuliner itu, dunia pastry, tantangannya lebih berat kalau buat bagus ya. Untuk laki-laki lebih berat ya. Buat laki-laki Karena lebih harus berat. ada kesabaran, ketelitian, art juga Ya, ya. apalagi kalau misalkan ini semua juga tahu, kalau di kitchen mungkin ya, bukan mungkin dia iya nyata. Ya. Breakfast, nyiapin makan pagi, lunch, dinner. Betul. Paling ada supper ya. Ya. Kalau di pastry udah tahu sendiri, nyiapin breakfast, habis gitu ada tea time, kopi big persatu, nyiapin lunch, habis itu ada kopi big kedua, ya. Habis gitu dinner juga bareng-bareng. Ya. Ada kopi big ketiga. Ada dessertnya Ada kan, dessertnya dinernya. semua gitu. Iya. Terus gitu biasanya sore ada tea time kan, di pool, di apa. Ini pastry biasanya kalau di hotel nggak banyak sebenarnya kan. Paling pastry chef 1, asistennya 2. Iya. Kalau bintang 4 mungkin bintang 5 ada baker, Ya. ada pastry. Nah, kalau misalkan bintang 4 itu hanya pastry chef, CDP merangkap itu. Oke. Ada pastry-nya, ada baking-nya. Kalau di bintang 3 Merangkap semua. merangkap Iya. semua gitu. Itu yang jadi tantangan gitu kan. Nggak semua orang bisa ke bakery aja, Betul. ke pastry aja. Jadi kalau misalkan ada yang muda-muda nih mau ke pastry, harus bisa dua-duanya, Betul. pastry sama bakery. Karena gini, sebagian atau semuanya, nggak semua orang chef, eksekutif chef bisa ke pastry. Betul, setuju itu. Setuju. Kalau misalkan seorang saya pastry chef bisa masak, Bisa kan? masak. Mungkin tidak sebagus eksekutif chef, Ya. tapi saya bisa. Bisa. Tapi seorang eksekutif chef mangga suruh bikin tiramisu yang kekinian, mungkin dia jelimet ya, Ya. agak susah. Itu yang jadi keunikan dia tarik tersendiri. Karena di situ kita harus bisa gimana kan, kalau misalkan di lunch gitu ya, menampilkan di buffet yang bagus, tapi kan terakhirnya kita melihat ke dessertnya, Ya. garnisnya eye catching, ini bagus sekali gitu kan. Itu yang jadi tantangan, gimana caranya makanan seperti biasa tapi kelihatan menarik. Betul. Gitu. Seperti Itu ya itu. tantangan seorang pastry ya. Ya, seperti itu. Tidak semudah membalikan tangan. Disitulah tantangannya gitu. Nah, kalau boleh nih teman-teman tahu, Chef Agus ini lebih condong ke Western atau pastry-nya itu atau Indonesia?
Indonesia kan ada jajan pasar ya. Ya, kalau dulu saya condongnya ke Indonesia. Kan jajanan pasar gitu ya. Dulu ada namanya supplier Ibu Rahmat apa ya? Ya, itu Bu Rahma ya, itu Dirgantara. Itu di hotel sampai sebulan berapa puluh juta. Nah, tantangan dari chef Pak Dian Sediana FBM gini. Kalau kamu mau kontrak, buktiin kamu bisa bikin jajanan pasar, saya kontrak kamu. Nah, itu sebentar, Chef Kus ya. Jadi Chef Agus kalau dulu terkenalnya jajan pasar. Jajanan pasar. Nah, sekarang berubah jadi apa? jajanan supermarket. Dah, alhamdulillah gitu kan. Jajanan supermarket juga, jajanan pasar juga endah ya. Itu. Seiring waktu saya belajar. Kalau dulu mah sekarang mah ada tinggal googling ya. Iya. Tinggal buka Google, 1000 apapun resipi ada di situ. Iya, betul. Kalau dulu mah mungkin teman-temannya kita pergi ke mana, ke Gramedia ya, lihat buku gitu. Tantangannya dulu mah lebih berat Nah, ya. lebih berat Karena kita gitu. harus cari kesana Cari buku kesana. sana sini. Karena dulu ke Haji Wawan saya minta buku. Chef, saya pingin bisa ini nih. Oh, bukunya segini. Bahasanya bahasa Inggris itu. Akhirnya salah. Handphone juga nggak secanggih sekarang. Akhirnya dulu sama temen di fotokopi itu si bukunya gitu. Belajar dulu. Apa itu mustika itu teh? Mustika rasa bukan? Mustika ajaib sih gitu. Merah delima kan ya Pak, gitu ya. Gitu. Udah jalan seperti itu. Oh ternyata tantangannya lebih kena ke sana. Lebih ke sana. Akhirnya saya bisa membuktikan di bakery bisa, di PSI juga. Alhamdulillah rezekinya ya. Saya dapat kontrak di Hotel Jayakarta sebagai staf waktu itu. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah ya. Dapat salary-nya full dan servis juga waktu itu ya. Oke, Chef Gus. Nah sekarang netizen ini ya, Ya. teman-teman di sini sudah ingin tahu bagaimana katanya bisa masuk ke kapal. Nah, ceritanya gimana nih? Ceritanya dulu ada anak training di NH juga. Namanya sekarang udah jadi chef corporate di Carnival Corporation, tapi dia bagian foto produk. Ya, itu salah satu kebanggaan Jadi buat kalau kita. sekarang mah istilahnya food stylist Ya, gitu, food stylist. Ya. Dia dulu begitu saya naik ke sana dia udah CDP sama ya. Kerjanya capek berat, tapi sebagian tantangan karena dia mungkin lebih jago ke art, ke phototaking itu. Akhirnya dia dapat seperti itu yang tantangannya. Saya tertarik seperti itu ya. Oh dia nantang gitu, ayo ke Nantang. kapal gitu. Jangan diam di sana saja dong. Kalau berani buktikan gitu kan. Bisa keluar enggak? Pastinya jangan Indonesian style. Coba Mediterranean, ya Europe. Kamu bisa buktikan bahwa pastry bakery itu di dunia luar tuh lebih wow. Lebih dihargai. Lebih karena dihargai. Cuannya lebih gede. Ya pasti. Saya tanya, saya mau tidak S1 saya. Kalau di kapal itu yang dilihat bukan dari apa ya pendidikan. Gitu. Satu yang penting skill sama attitude gitu katanya. Itu yang jadi motivasi saya buat kesana gitu. Akhirnya kebetulan waktu itu chefnya Sepian Gunawan. Saya tanya gitu ke beliau, bisa nggak? Bisa. Akhirnya ada temen yang ngerekomendasiin ke sana. Dulu pertama kali saya ke Jakarta ke nama agennya CTI. Oh situ, emang karnival ya? Karnival gitu. Karena kata teman kalau ke karnival mah pasti berangkat. Gitu, pasti berangkat. Tapi saya sebelum ke sana ada agen lain juga sampai ya mau ketipu lah akhirnya. Tapi Oh itu mah agen umroh kali. ya mungkin bisa jadi. Ya umroh juga banyak ya yang ketipu. Nah dari situ sebagian ada tertarik kayaknya nih ya, maaf kata nih, kalau kita nyicil motor di sini ya, 3 tahun bener nggak? 3 tahun pernah merasakan seperti itu. Kayaknya kalau ke kapal 2 bulan lunas gitu ya. Tantangan kan? Kata saya tanya berapa jam kerja di sana? Ah sedikit lah, cuma 12 jam. Itu kalau normal. Kalau nggak normal ya 16 jam. Tapi namanya keringat sesuai dengan apa salarinya gitu kan. Hanya coba saya bikin sertifikat itu kurang lebih ada 6 sertifikat ya. Pertama Sertifikat apa tanah itu teh? ada tapi bukan SHU itu mah. Koperasi.
Sertifikat itu basic saja kalau misalkan teman-teman mau ke kapal. Jadi harus punya apa aja tuh? Nah, yang pertama kita bikin paspor. Nah, Kan jadi sekarang satu paspor. Sekarang paspor bisa online ya, bisa online juga, paling 1 bulan kita online ya. Habis gitu udah kita paspor, kita ke agent, sana interview dulu tuh sama si pihak agennya, misalkan CTI. Oh, jadi harus punya paspor dulu Paspor baru dulu. itu. Ada yang kita interview dulu ke agent, kata agent udah oke, kamu persyaratannya bikin paspor dulu. Nah, biasanya kita bisa bikin paspor sendiri atau agent yang handle, Yang urus. gitu ya. Hanya saya yang ngurus di Bandung waktu itu ya, sambil kerja. Yang kedua kita interview sama user di sana, sama pihak di agent sendiri. Terus kita tes bahasa Inggris, namanya Marlin test. Itu ada. Marlin itu bukan ikan marlin. Itu mah Marlin Monroe berarti ya. Itu mah kan artis Marlin Monroe ya. Ini bukan, ini mah serius Pak Gegan, ini mah ada ini mah. Paling bahaya ya. Untuk selain aja gini ya. Nah akhirnya sebagian dari situ, oh Marlin test tentang bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris yang di kapal itu tidak semudah seperti bahasa Inggris yang di kita. Nah, Karena bahasa Inggris sampai oleng ya. iya gitu kan. Marlin test karena waktu itu saya bahasa Inggrisnya tidak sebagus yang sekarang ya. Karena bahasa Inggris saya walaupun sekarang bahasa udah Inggris, bagus gitu. tapi logatnya logat Sunda biasa. Contoh, good afternoon. Nah, kan? Sunda pisan. Can help you? Sunda itu. Yang penting mah dia mengerti. Ah, Gitu, ya. siap. Nah, Jadi jangan takut teman-teman yang yang bisa bahasa Inggris, kalau di kapal itu body language pun bisa. Dengan kedipan mata berarti kita bisa gitu. Oke. Ya, jangan takut karena yang sekarang tuh generasi ya Gen Z ya, ya karena mereka takut ke kapal. Bahasa Inggrisnya mah disoke gitu ya. Mungkin kalau saya dulu bahasa Inggrisnya pas pisan. Pokoknya pas butuh, pas ini. ya, pas dites, pas halus, pas dites sama user, pas lulus. Doa ibu biasa. Buat jauh tuh. Ya ini terus ya. Ya terus. Sih, mah, gitu. Oh, minum. Berat atuh. Alhamdulillah. Ini biar ini stand up comedy. iya, karena kalau misalkan serius pasti bubar ya pasti. Jangan takut, ada ini nih, ada roti. Oh iya nih teman-teman yang belum tahu, Chef Agus ini punya usaha ya. Ini ada pumpkin kus, namanya. Nah, pumpkin ku segala eta. Terus hari ini juga kita ada sponsor dari Seren One sosis ya. Kolaborasi pumpkin dan sosis, jadi Ya. pumpkin sauce. Pumpkin sauce. Kemarin sudah duet maut kita tuh, jangan takut ya. Lanjut ini teh. Lanjut. Jadi teman-teman atau pada senior, pada suhu, chef-chef yang senior, kalau misalkan punya saudara yang pingin ke kapal pesiar, jangan takut, sekarang lebih simpel. Kalau dulu kita langsung ke Jakarta, sekarang bisa dilihat di online, tapi harus hati-hati ya. Kayak umroh tertipu sama juga seperti banyak itu. Ya. Banyak. Jadi banyak oknum ya. Ya, agen-agen yang sudah punya kredibilitas yang sudah bagus. Apa aja tuh boleh disebutkan? Boleh seperti CTI, SBI ya. Ya, SBI yang buat hall itu. Ya. Terusan ada Ratu Asian, ada yang di Bandung juga dulu, ada yang di Bandung. Ada di sini Mutu Manikam. Ada Mutu Manikam, ada yang di Jakarta juga. Itu yang saya tiga itu yang benar-benar kalau kita ke sana insya Allah berangkat. Karena dia udah, kalau misalkan ada tertipu, dia udah tanggung jawab. Nah, balik lagi ya, Chef. Jadi yang pertama harus disiapkan paspor. Terus kedua, sudah paspor, kalau kita lulus nih, ya, interview sama user, ya, kita harus tambahkan hanya sertifikat BST. BST apa Basic tuh? Safety Training. Oh, gitu kan. Basic Safety Training itu di sana menyangkut dari knowledge tentang keselamatan kerja. Harus bisa berenang nggak? Oh, pastinya. Harus bisa berenang. Bisa berenang di air tawar juga bisa. Kalau nggak belum air keruh mah. Harus bisa berenang di air keruh. Di air keruh mah mancing. Nah, itu. Itu
basic safety training itu kurang lebih pendidikannya 2 minggu. 2 minggu. Jadi 1 minggu kita tentang knowledge, Nanti aja. tentang knowledge sepegan, 1 minggu tentang knowledge itu basic safety training, membahas tentang keselamatan kerja. Ya. Jadi keselamatan kerja bukan di tempat kerja aja, tapi keselamatan buat diri sendiri. Seperti ada APAR ya, buat pemadam kebakaran itu. Alat pemadam api ringan. Nah, Apa itu kan tuh udah tahu ya. Apalagi di dunia perhotelan kan always ada. Gitu kan. Always artinya selalu kan, selalu ada. Always mah lagu. Karena mau Bon Jovi ya. Jadi basic safety training itu harus bikin dan tidak boleh, kalau kata agent mah apa, nembak. Tidak boleh karena itu online. Kalau kita udah bikin punya sertifikat boleh dicek online. Begitu kita masuk ke kapal dicek si basic safety trainingnya, itu ada nomor resinya, nomor kita, misalkan nama Agus Kusmana, jika nomor sekian, angkatan tahun berapa, keluarnya tahun Terdaftar berapa, ya, terdaftar itu. Kalau tidak ada, maaf kata kita bisa pulang. Itu kan, itu harus. Itu kalau itu lulus, sama agent tanya kamu bikin seaman book. Seaman book itu apa? Seaman teh berarti Laut ya. pelaut. Book teh berarti Seaman berarti kalau cewek seagull gitu. bukan single parent. Jadi itu sesudah basic safety training sudah beres, kurang lebih 1 minggu kita knowledge, 1 minggu 3 hari kita praktek itu pegan. Berenang kita jam terjun bebas itu dari kurang lebih 6 meter. Tapi jangan takut teman-teman, kalau misalkan takut ketinggian juga di. Ini ada di sapa dulu, ada Chef Haris. Aduh, alhamdulillah ini ada senior ya. Ya, senior. Terima kasih Chef Haris telah datang. Ya. Oke. Lanjut ini ke Chef Haris. Lanjut. Bisa ngantuk ya. Simpel saja. Oh, enggak. Dari foto dulu biasa ya. Biasa. Kalau itu mah lewat lewat lah. Sesudah basic safety training itu biasanya tentang keselamatan diri, keselamatan di tempat kerja. Karena kita begitu naik ke kapal pesiar itu dicek. Nah, biasanya ada penilaian cek basic safety training di sana tertulis dan lisan, harus ngerti gitu kan. Apa artinya APAR? Itu pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. You understand this safety training, ya, because it's very difficult. I love you untuk. I love you is very. Karena itu kalau basic safety training itu keselamatan kerja lah yang baru utamakan. Kalau kita kerja juga bukan cari uang saja, betul tidak? Cari aman. Kerja kita harus nyantai tapi nyaman dan aman. Kalau kita sakit nggak bisa kerja. Kan? Keselamatan walaupun ada BPJS ya. Keselamatan masa di kapal pakai BPJS? Tahu itu kayak orang susah aja. Internasional tuh namanya juga Union Chef Oded kalau ada nggak? Chef Oded lagi kacai. Jadi kalau kita misalkan ada kecelakaan itu ditanggung semua, tapi kan nggak mau siapa yang mau celaka gitu ya. Jangan. Makanya kita harus safety dalam kerja. Bagaimana menggunakan alat yang baik, tempat kerja yang safety. Gitu. Kita lanjut setelah BST apa? BST itu seaman book. Udah kan tadi seaman BST. Ya abis gitu itu hanya 3 aja, seaman book, paspor, BST, seaman book. Begitu kita udah lulus interview sama user, misalkan kita ke CTI nih, ada jadwal buat interview sama user. Jadi konsep corporate dari kapalnya ke Jakarta, biasanya ada jadwal sendiri. Disitulah momen yang sangat menegangkan, karena penentuan, karena lulus tidaknya ada di situ, gitu kan? Mau kita sejago bahasa Inggris gimana pun, sejago skill gimana pun, kalau kata usernya nggak lulus, tidak lulus. Nggak. Saya bagus kalau HCCP gitu perlu.
Wah itu sangat perlu sekali. Setelah di kapal atau sebelum? Sebelum, kalau dulu Chef Agus belum, hanya mengenal sedikit ya HCCP, Haja Critical Control Point ya, itu mengenai tentang gimana sih tentang Keamanan keamanan badan, keamanan diri sendiri, namanya ada grooming ya. Ya. Terusan ada keamanan tempat kerja, terusan ada namanya tentang alat-alat. Di situ juga semua kurang lebih itu kalau di HCCP ada 14 modul. Dari mulai servis makanan, penyimpanan makanan, kita bekerja sebagai diri sendiri, dan penyimpanan makanan sampai servis makanan pun itu ada modulnya tersendiri gitu kan. Nih terakhir kita interview sama user nih. Interview sama user itu kita di briefing dulu sama agent karena punya masing-masing, misalkan kitchen, pastry ya, terus ada housekeeping gitu ya, atau service, itu si usernya beda-beda sebagian. Kalau misalkan yang kuliner art gitu ya, bahasa Inggris kuliner art, tentang kuliner gitu ya, itu tentang kuliner itu ada pastry, ada kitchen gitu. Tapi usernya satu tetap. Jadi artis lah, kuliner artis. Ya gitu kan, di situ Kitchen artis. ya chefnya biasanya dia interview itu beliau tentang basic ya. Kalau misalkan di pastry tentang basic, ada namanya mungkin tadi breadnya yang dasar saja kalau di pastry, atau misalkan cakes-nya yang dasar saja. Kalau misalkan di main kitchen itu juga sama, yang tes cuma dasar saja. Kalau misalkan dari saus nih, dari mother saus sampai sama turunannya, kalau misalkan dari cara pembakaran steak itu dari mulai rare sampai medium sampai well done, itu harus bisa. Minimal, ya minimal kalau misalkan yang mau ke kapal itu basicnya itu yang harus tahu gitu kan. Terus interview sama user itu saya yang sama menentukan gitu ya. Kalau pengalaman saya sih terus terang waktu itu bahasa Inggris saya pas-pasan. Hanya satu yang saya ingat waktu itu. Seminggu sebelum saya pergi ke kapal ini ya, saya pulang dulu ke rumah gitu. Teman-teman udah pada ke Jakarta, saya mau pulang dulu ke rumah. Minta itu jalur langit namanya. Doa. Minta doa dari ibu. Saya tanya, Bu, saya mau ke kapal boleh nggak? Boleh. Lulus tidak? Lulus. Itu yang jadi saya besar gitu ya. Yang jadi saya semangat bener. Doa ibu tuh. Ada lagunya kan dari Iwan Fals ya. Ada. Kita tahu sendiri sesepuh. Sekarang mah doa bapak. Doa bapak. Ada gitu. Ada. Doa Aki, doa Nini. Itu mah tuh rumah makan doa Aki itu mah. Rumah Aki gitu ya. Nah, interview sama user tuh ternyata yang ditanya itu jadi basic sekali ya. Kalau dulu pastry ditanyanya apa aja nih? Dulu ditanya biasa perkenalan sendiri, introduce ya, tentang diri kita. Tapi yang saya tekankan itu buat teman-teman jangan sampai ada kebohongan di situ ya. Misalkan sebentar, introduce baru santai, Ya. jusnya jus apa? biasanya mah kalau Indonesia mah jus mangga aja yang cepat ya. Perkenalan diri biasa sebagian. Ya. Di situ kan CV kita udah masuk ke agent ya. Ya. Nah, biasanya si user itu udah tahu kita tuh posisinya apa, terusan ngelamarnya bagian apa. Kan di situ ada skornya. Ya. Kalau misalkan dari Marlin tes itu tes pertama sama agent, Marlin tuh lebih ke fisiologi, kayak fisiologi gitu. ya, tapi tentang bahasa Inggris. Bahasa Inggris semua gitu kan, basic bahasa Inggris itu ya. Situ udah ketahuan tuh si Marlin, si usernya. Alhamdulillah ditanya cuma sedikit kok. Ditanya sama itu si user basic sugar duh. Sugar duh gampang kalau kita mah kayak pie ya. Ya. Sugar duh gitu. Ditanya sama krim brulee. Krim brulee ya. Karena mungkin kalau di kapal itu yang dessert yang favorit gitu ya. Saya waktu itu ingatnya bukan krim brulee. Ingatnya puding karamel gitu yang familiar di saya untuk puding karamel. Karena nggak jauh beda sebenarnya gitu kan. Saya terangin waktu itu mungkin bahasa Inggrisnya bahasa Sunda gitu. Dia ketawa-ketawa.
Oh, dia terhibur ya. Terhibur, betul. Disangkanya pelawak ya. Kastel kemudian. Saya nanya, Chef, is okay, I am join to the cruise ship. Dianya kayak bingung gitu ya. Terus dia bilang begini, kalau saya luluskan kamu bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi kalau saya tidak diluluskan, saya hari ini merasa terhibur sama kamu. Nah, gitu. Jadi jangan berkecil hati. Si chef corporate-nya bilang begini, kalau bahasa Jermannya mah, before you join, you cruise ship, you have time 3 months. Nah, you have 3 months for you course English To improve your yeah, English ya. improve your English. But you cruise ship knowing your language Indonesian, international language English katanya. You want join in the cruise ship, you improve your English. You ready? Ngahulang lah itu katanya. I ready teh naon gitu nya. Baterai Gitu. Tapi saya pikir, oke chef, ready. Oke, salaman. Nah, Just nanya, how much your salary in hotel? Ay, 11 juta katanya. 12,5. Saya bilang 5 million. 5 million is plus your service in hotel? Yes. Waktu itu Jayakarta 5 juta lah lumayan ya. Kayak gitu. Oke. But you join in the cruise ship, you working in the assistant pastry. Waktu itu kurang lebih saya dikasih gaji $725. Wah, apa itu artinya? Apa itu artinya? $725. Kalau dirupiahkan kali 12.000, Oh, dulu masih 12. 12.000 ya. Ya 9-10 juta lah gitu ya. Yang pikiran saya tuh alah 2 kali lipat di Jakarta. hotel gitu. 2 kali lipat berarti kalau beli Berarti motor cicilan lunas. ya kalau berarti beli motor 3 bulan lunas gitu ya. Betul tidak? Betul. Dan itu yang jadi motivasi. Kata chef corporate-nya, you ready? Yes chef. Don't forget you improve your English. Yes. Alhamdulillah. Dia tanya, what is the meaning alhamdulillah? Nah ulangnya. Kalau musik sekarang mah thank you Thanks God. Nah, thanks thanks God. God. Kan belum tahu. Iya. Saya terima kasih kepada Allah. Datanglah si agent teh, dia nerangin itu thanks to God. Oh oke. Thank you, you improve your English, maybe 3 months you join, maybe next you bisa ketemu sama saya, you call me and say hello with me. Oke? Ready Terus. pokoknya mah. Intinya mah jangan takut ya. Always be ready. Ya jangan takut kita salah, yang penting mah PDW gitu nya. Kembali menang jeung eleh mah nu penting mah bismillah we. Nah. Moal ngelehkeun tah. Setuju lah. Akhirnya sepanjang 3 bulan kita waktu itu beli tiket ya karena bikin visa. Nah, ini yang terakhir juga nih. Jadi kalau kita join ke Amerika, ke kapal yang di Amerika itu ada namanya visa C1D, visa visa buat ke Amerika, tapi buat di kapal pesiar, ya. Itu adalah final terakhir, karena kita punya jadwal buat interview sama kedubes Amerika yang di Jakarta. Itu mungkin dijadwalin 2 bulan sebelum kita berangkat ke sana. Bismillah lagi tuh pada. Jadi intinya kita jangan takut ya, berdoa saja sama Tuhan, sama Allah, sama minta doa. Dan rezeki mau apa tuh? Ini pengalaman saya yang sangat menarik nih, Pak Ketua atau siapapun. Waktu itu saya nginep di Jalan Jaksa waktu itu. Yang banyak bule tuh. Iya, berarti saya tanya, ada bule nanya, why you sleep here? Why you kenapa kamu nginep di hotel ini? Tomorrow I interview ke Dubes apa ya? Dubes US Embassy katanya. Oh, oke. Kalau kata dia, kamu jangan tegang, relax aja.
Kalau kamu mau lulus, lihat mukanya nih. Dia kan pakai bahasa Inggris katanya. Tapi kudubes itu biasanya lama di Indonesia. Kamu begitu tanya, jangan good morning, selamat pagi. Pasti dia jawabannya selamat pagi. Kalau dia lancar, kamu terusin aja pakai bahasa Indonesia. Itu salah satu trik ya. Trik ya. Trik. Bagus nih. Ya, karena nggak semua orang. Jadi interview visa ya. Ya, interview itu sangat final. Walaupun kita sudah lulus sama user, tapi si visanya Nggak keluar. itu nggak bisa berangkat. Gagal. Nah. Itu karena kita ke US ya, ke US atau ke Australia itu yang sangat susah. Susah, betul. Kalau misalkan ke Eropa itu Schengen. gampang. Ke Schengen ya. Ya pakai Schengen itu gampang gitu kan, kita nggak datang pun bisa lurus. agent yang lurus. Tapi kalau kita join ke US itu harus interview, pokoknya harus datang langsung. Nah di situ juga dites kejujuran. Ya jadi hati-hati karena CV kita udah masuk ke dubes, dicek semua. Wah gitu, saya masuk interview kurang lebih setengah jam, langsung interview ada ring 1, 2, 3, 4 ya. Jadi memang pengamanannya ketat itu. Polisinya ada beberapa ring ya. Polisi atau polisi? Polisi apa kalau bahasa Sudah ini, bisa. ya. Nah gitu. Kita masuk ke ring 1, 2, 3 sampai interview. Itu kebetulan misalnya kalau nggak salah ya si Mister apa ya pokoknya mah kayak orang Arab lah. Mr. Black bukan? Mungkin bisa jadi gitu ya. Ditanya gitu. Begitu masuk antrian nomor sekian gitu ya, kayak kita biasa aja kayak ke rumah sakit nomor antrian sekian, ditanya antrian nomor sekian ke ring nomor 1 misalkan. Ya kita masuk ke ring 1 itu langsung dia datang. Begitu dia datang saya nanya, "Selamat pagi, Sir." "Selamat pagi," katanya. "Kamu mau kemana? Mau ke sini?" Ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ah ini saya ingat yang si kamu yang bule teh ya. "Saya mau ke kapal," kata saya. "Mau ngapain kamu ke kapal?" "Mau kerja." "Emang kamu mau ngapain di sana?" "Saya mau bikin kue." "Apa kamu bisa?" "Saya nggak bisa." "Kue apa?" "Bikin tart," kata saya. "Apa?" "Apal tart." "Bisa kamu?" "Bisa." "Coba apa?" Saya terangin lah gitu ya, pakai bahasa Indonesia. "Kamu masih bekerja sekarang?" "Masih." "Di mana kamu kerja?" "Di Hotel Jayakarta," kata saya. "Sekarang hari ini saya ambil libur karena saya punya cuti." "Oh sebentar." Mungkin si yang interview itu dia ngecek ya. Jadi hati-hati jangan kita sampai bohong ya. Itu di tes kejujuran. Dia masuk lagi, terus Padahal masuk lagi dia udud. mungkin itu kebiasaan ya. Sasebat helanya, sebatang dulu gitu kan. Nah si bule tadi masuk lagi sudah 5 menit 10 menit lah. Tanya, "Kalau mau ke kapal itu ada 3 paper buat kelulusan kamu. Yellow, white, and red." Kalau yellow itu tandanya hati-hati, berarti ada dokumen yang tidak lengkap atau ada kebohongan di dokumen. Kalau yang putih itu semua lulus. Ya, kalau yang yellow itu kita bisa menunggu sekitar 3 bulan lagi buat interview. Kalau yang merah atau yang red itu backlist. Sudah tutup aja ya. Ya, tutup. Mungkin ada cerita tentang terorisme. Nah, itu mungkin ada yang namanya berbau Islam ya. Dulu masih susah ya. Masih susah. Kalau saya makan bule ya, budak Lembang. Jadi namanya Sunda. Jadi Agus Kusmana, selamat gitu kan. Yang sebelah saya itu Muhammad Taufik Rohman. Ditolak. Nah, itu yang jadi bahaya kan. Tapi dia sebenarnya yang repeater yang beberapa kali ke sana gitu ya. Dia udah tahu triknya gitu ya. Akhirnya waktu itu saya dikasih, alhamdulillah dikasih warna putih. Waktu lulus ya, kurang lebih nunggu 1 bulan, kita bayar tiket bla bla bla. Berarti pertama naik itu kurang lebih 12 juta bayar tiket. Jadi kita naik hanya 1 kali bayar ya. Kita 1 kali bayar buat pertama naik. Yang keduanya kita dikasih schedule itu udah free tiket, udah free segalanya. Dan free agent juga nggak bayar lagi gitu ya. Itu aja sih, alhamdulillah lulus, resign dari hotel, kerja di sana. Nah, sekarang gini ya,
selama bekerja di kapal, khususnya di bidang pastry, kira-kira hal-hal yang menarik yang tidak didapat di hotel apa? Wah, Keseruan lah. Banyak keseruan. sekali ya, ternyata kayak dunia terbalik gitu ya. Sinetron itu tuh. Iya, dunia terbalik. Apa ya teman-teman, kalau di dunia di kapal, dunia pastry itu time is money. Naon tah artina? Apa? Waktu adalah uang. Eta Ya kan? bener. Time is money. Don't waste time. Apa kan? Iya. Don't wasting time. buang waktu. Dah, jangan buang waktu. Maaf nih kata, kalau di kita makan nyelennya sebat heula, sep ke belakang, balik lagi. Di sana nothing. No more like that. Nah, gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Di sana 2 batang. Gitu ya. Ternyata di sana itu dari struktural, dari kerja itu udah punya schedule. Jadi kalau misalkan di kapal di waktu itu di Carnival, satu season itu, satu cruise itu 1 minggu. Ya, satu cruise itu 1 minggu. Berarti 7 hari, menunya beda-beda tiap hari ini. Dari mulai lunch, dinner, semuanya beda-beda gitu ya. Dibanding ada alakat kan, kalau alakat normal, menurun servis juga normal gitu kan. Kita yang keseruannya yang ini, kalau di tempat kita membuat sesuatu nih buat teman-teman di hotel, kalau kita ada kegagalan pasti ada yang membantu ya. Kalau kita ada yang kerjaan nggak beres, pasti nggak ada yang ngebantu. Ya. Kalau di sana itu tergantung dari diri kita. Gitu. Kalau bahasa Jerman nama I don't care. You walk, you have time, pergunakan sebaik-baiknya. Jadi di situ di kapal itu kita harus punya planning. Hari ini ngerjain apa, gimana kita prepare. Strategi waktu. Ya, strategi waktu itu sangat menentukan. Gimana kita prepare, gimana kita kerja, gimana kita istirahat, gimana menghasilkan karya yang bagus. Gitu. Jadi jangan malu atau jangan sungkan bertanya kepada senior di sana. Nah, produknya yang dibikin Chef Agus di pastry di sana apa aja? Banyak ya, dari yang tadi pas interview itu ada cream brulee, ada namanya New York cheesecake, itu yang sangat familiar. Terusan aneka pie, namanya ada, kalau kita kan hanya apple pie ya, di sana ada rhubarb pie, tahu kan? Berry semua ada, gitu kan. Jadi satu hari itu tentang pie, aneka rupa-rupa pie, ada tiramisu, terusan apa yang. Nah, kalau masakan kayak jajan pasar itu pernah ditampilkan? Oh, tidak ada. Oh, tidak ada sama sekali. Tapi ya? itu yang jadi keunikan kenapa saya di sana terkenal gitu ya. Tahu mungkin apa yang dari dalamnya yang apa tuh sebagian jajanan pasar yang tekannya pakai gula merah tuh apa? Klepon. Itu jangan ditanya, itu klepon is the best dessert from Indonesia. Waktu saya bawa tepung ketan sama tepung beras sedikit, tepung ketan doang gitu. Bukan tepung jodoh, bukan? Bukan tepung jodoh. Sebenarnya mau waktu itu ya, cuman belum ada yang mau gitu kan. Keseruan dari mulai breadnya itu beda-beda. Lebih variasi. Variasi sangat variasi bang. Kalau kita breakfast hanya aneka roti manis, ya, sweet bread, aneka donat. Paling kalau jauh-jauhnya paste bread ya. Nah, kalau di sana Eropa gitu kan, kayak bagel gitu ya, paste bread, terusan ada aneka pizza juga, terus ada nama yang kekinian Croissant, wah, aneka croissant, Denis, ya. Ada yang dari sini kita lagi booming sourdough ya. Ya. Kalau di sana udah kebiasaan itu kan. Udah kuno lah. Udah kuno lah gitu. Emang iya mengikutinya ke Jerman style gitu ya, yang makan makanan keras seperti itu. Jauh sekali ya dari sana, mendapatkan pengalaman dari sana, tapi asik ya. Walaupun kita capek, tapi di akhir bulan semangat itu. Cuan Gitu ya, bisa beli motor gitu. Nah, gitu. Itu keseruannya. Sekarang setnya apa nih? Oh, setnya juga ngeri banget ya. Di sana itu ada namanya general cleaning, ya. General cleaningnya HCCP tadi
hajat kritikal control pain yang harus tahu gimana cara membersihkan alat, membersihkan tempat kerja, terus penyimpanan makanan. Itu ada suhu-suhunya sendiri. Labeling. Pasti itu ada labeling. Kalau misalkan kita membuat makanan, contoh aja yang simpel, kayak kita bikin brownies nih. Kapan kita bikin, berapa temperaturnya, jam berapa kita bikin. Hari Senin itu expire-nya kurang lebih 4 hari. Kalau 4 hari discard, harus dibuang. Berarti dalam artian kita harus dikasih ke crew mess gitu. Apalagi yang namanya kalau kita masuk ke Amerika itu namanya USVN. Lebih ketat ya. Yang lebih ketat. Jadi itu United Safety Health ya. Itu tentang keselamatan penyajian makanan sesuai prosedur Amerika. Gitu. Jadi jangan takut anak teman-teman. Walaupun kita kan simpel saja ya. Kita kan di sink ada bundar gitu ya. Sink. Kalau meja atas pasti bersih ya. Bawah. Ini yang bawahnya nih. Kan chef di sana kan tinggi-tinggi ya. Colek gini kelihatan. Ternyata yang saya tahu bahwa di sink itu tempat pembersihan kan ada yang bulatnya itu dia dibuka ternyata. Itu dalamnya harus bersih itu. Gitu. Apalagi jangan jauh-jauh lah kita tentang kebersihan. Dari tempat pembuangan sampah aja, kan kita nggak care ya, nggak care tempat pembuangan sampah. Di sana ada 5 tempat nih. Iya betul, berbeda-beda. Ada beda-beda mereka ada yang plastik, yang warna kuning itu soft food. Jadi yang makanan yang keras kayak soft food itu kayak buah-buahan, kayak sayur-sayuran dipisah. Ini hati-hati. Hard food itu kayak bone ya, tulisan crab, shell. Itu harus dipisah karena yang soft food itu dibuang ke laut. Ada mesinnya buat ngebuang ke laut. Jadi kalau teman-teman ngebuang si hard food ke soft food, kita dapat warning. Ya, terus plastik sama bukan plastik sama kertas dipisah juga ya. Terus kalau yang putih itu buat Chinese ware, terus yang biru itu yang buat can. Itu semua terpisah. Karena begitu beres kita satu cruise, itu namanya bagian kebersihan di belakang, itu di packing itu semua. Ya, hardwoodnya, yang can, yang Chinese ware itu dipisah, di press. Begitu kita selling, itu dibuang semua. Jadi begitu kita pergi dengan penuh makanan, ya, sampah diturunkan ya. Begitu kita datang lagi ke Miami, kita misalkan komportnya di Miami, pergi dengan penuh makanan. Begitu pulang udah habis, tapi sampahnya udah dibersihin. Namanya jenerakin sampah, semua udah di packing, begitu keluar dikeluarin semua gitu. Oke, sekarang balik lagi. Jadi sedihnya itu karena kebersihannya ketat. Kebersihannya ketat. Dan kita juga ditanya itu, apa itu namanya temperatur, ya, apa itunya grooming. Grooming kan kalau kita hanya biasa aja ya. Kalau saya tentang attitudes, ya ini mah informasi. Jadi di sana tuh ada namanya zero tolerance. Itu harus tahu ya, zero tolerance itu tidak boleh ada harassment. Ya, tidak boleh kalau dia tidak suka. Colek-colek nggak boleh. Colek ya. Apalagi yang saya kebiasaan keruas ya. Kalau misalkan 5R itu tidak boleh. Ya, pelecehan itu kalau dia tidak suka. Kayak kita narik misalkan ayah si gelis nggak lewat, kamu cantik, tapi kita nadanya agak tinggi, dia nggak suka, lapor ke HR, tahu HR mana? Personalia kalau kita mah HRD, dia tidak suka, kita go home, balik maning, gitu kan? Yang terakhir adalah bullying, nggak boleh itu, ada bullying ya. Makanya kita attitude harus di ini bullying. Yang terakhirnya zero alkohol. Tapi kan banyak yang minum. Saya kupas sedikitnya. Zero alkohol itu biasanya ada tes mendadak. Biasanya ada party nih, grup party apa ya. Terus saya sebenarnya mau itu mencobain ya. Punten kata di sini ada whisky. Ada bir, paling zero ya, zero alkohol. Kalau sekarang nggak ada zero alkohol, ya minimal ini mah 15%. Tapi mungkin
saya juga mencoba karena makanan dessert-dessertnya itu Banyak yang pakai ya. yang pakai seperti kita Black Forest itu ada Kirs, terus ada kalau kopi itu kopi liker, ya, Baileys. kahlua, Baileys, itu semua dimasukin situ. Jadi begitu kita slice Black Forest, siramnya udah langsung strong. Ya itu ciri khas mereka gitu ya. Gitu ya. Akhirnya selama kurang lebih 3 tahun saya di Carnival itu 3 tahun 3 kontrak, berat sekali karena si gasnya itu 4.000. Kapalnya gede ya? Ya kapalnya gede. Saya bikin Pakai krim kapal bola apa itu. tuh? Si apa? Biasa kan kalau karnival ada si-nya depannya tuh. Dulu di kapal apa? Kapal tuh dulu bukan sih. Jadi kalau Carnival tuh dulu saya Carnival Dream, Conquest itu 3.000 4.000 lah. Jadi kalau krim bola kita bikin krim bola puding ya, di sini paling 100 ya. Ya. Itu saya bikin satu cruise itu hari pertama 2.500. Bayangin. Suriknya. Segede sebesar gini 2.500 Pak. Jadi kalau kita bikin jam 9 Pak malam, beres-beres jam 11 siang. Belum kita ngerjain ala carte, itu menu utamanya. Besoknya ganti tiramisu, besoknya ganti minta cruise depan balik semula gitu. Gitu Ya, sih ya. sebenarnya. Itu kesedihannya ya. Kesedihannya. Jadi kita memang harus benar-benar siap ya. Sebenarnya kalau sana cuma 2 aja. Attitude sama mental. Ya, kalau skill kan bisa diasah ya. Maaf kata skill bisa diasah, knowledge bisa belajar. Tapi kalau attitude-nya bad attitude, pass away. Apa itu pas maut? Iya, pasti pass away. Ya, punten kata ya, maaf kata. Kalau kita bagus ramah tamah orang Sunda gitu ya, bagus attitude, ramah tamah. Alhamdulillah, insya Allah yang juga senang gitu ya. Intinya begini ya Pak Gagan, kalau seorang eksekutif chef sudah senang sama kita karena kitanya ramah, kalau kita melakukan kesalahan pasti di backup tidak? Dibantu. Itu intinya. Berarti itu tuh ada ordal. Iya. Orang dalam. Ya. Jadi eksekutif chef atau pasti chef kalau kitanya bagus, pasti dia membantu kita. Kalau si eksekutif chefnya nggak senang, walaupun kita benar, salah menurut dia. Pass away ya. Pass away. Beneran waktu itu saya kontak pertama sudah 3 bulan saya naik jabatan. Jadi asisten pastry, jadi patissier. Nah, Chef, ini teh karena netizennya udah bosen ya. Kita ada pertanyaan aja ya. Sok, Ya, mangga. biar nggak kesana kemari ya. Ya, siap. Teman-teman ada yang mau nanya mungkin tentang pengalaman, menggali pengalaman di pastry khususnya di kapal persiar. Mangga, Mungkin ada yang mau bertanya. Ada Chef Haris mau bertanya, Chef Haris? Ini apa? Tamu agung nih. Tamu agung ini. Ya. Bukan Masjid Agung, bukan. Ini boleh minum dulu. Nah, coba boleh. Mangga. Lancar, Ya. barang terpenuhi ya. Ya, ini saya Haris ya, simpel saja. Sebenarnya kalau di kita ada namanya pipo ya. First in, first out. Nah, di sana juga piponya lebih keren. Jadi Di sana pipa ya? Iya, seorang eksekutif chef udah tahu guest yang join di kapal itu ada berapa ribu. Ya. Jadi setiap kapal itu Forecastingnya sudah ada ya? Sudah ada forecastnya sekian. Dan di sana juga tempat penyimpanannya keren gitu ya. Jadi mulai storage-nya itu udah bagus, yang storage yang freezer itu buat semua udah ada, yang chillernya juga udah ada. Terus kita itu chiller utama ya. Chiller utama udah tempat, jadi begitu dia loading hari Minggu misalnya loading tuh. Tamunya ada 5.000. Si chefnya udah order dari hari Sabtu, hari sebelumnya, sama purchase-nya itu ya. Udah koordinasi, ada berapa ribu. Kita punya kegiatan apa? Gitu kan. Misalkan ada party apa. Misalkan kalau simpel saja buat New Year's. Kan ada kegiatan banyak, udah terkoordinir. Barangnya apa aja yang dikeluarin, partinya apa aja, barangnya udah siap semua. Ini menu sudah ada. Menu sudah ada. Setiap bagian-bagian pastry
apa main kitchen itu sudah punya list masing-masing. Kalau di hotel mungkin banquet, event Banquet, order ya. itu sudah semua terlist. Jadi si setnya estimasi 1 minggu itu barangnya sekian. Ya, harus semua terpenuhi. Jadi begitu kapal kompot di sana, itu barang yang hari Sabtu itu udah habis semua. Udah habis semua. Semua itu, ya. Paling makanan cuman ala carte aja yang di room service yang ada. Itu. Sampai kita makan di ADR pun hanya burger, hotdog yang biasa aja. Karena habis sikat. Begitu itu ada loading kurang lebih dari jam 9 itu kurang lebih sampai jam 7 malam. Loading itu tuh untuk makanan. Loading karena ada mulai dari buah-buahan, daging. Waktunya beda-beda nggak bareng ya. Itu pertama misalkan yang freezer semua, berarti beef semua, chicken masuk duluan. Yang terakhir seperti yang cepat busuk ya, kayak berries itu yang terakhir. Perishable lah ya. Ya, vegetable terakhir karena dia di depan si butcher. Jadi udah terstruktur semua. Begitu hari pertama semua order. Itu jadi si purchase udah nyiapin tempatnya, ini di bar, ini di PC, ini di main kitchen, udah semua. Berarti hari pertama semua ngambil barang. Itu adalah hari yang terburuk buat di main kitchen. Karena begitu hari kedua si purchasing atau si yang yang nganter barang itu nganterin ke pastry, ke kitchen. Begitu hari pertama kita yang berebut di situ. Hari pertama kita yang ngambil ini order, kalau tidak sesuai dengan list yang di order itu tidak akan dikasih. Gitu ya, tamunya berapa ribu. Jadi udah tahu main kitchen berapa kebutuhannya, apa menunya aja udah. Jadi hari Senin sampai hari Sabtu Minggu barang habis semua. Yang jadi masalah kalau saya buat di pastry, di bakery ada pernah kejadian. Jadi kita nyetok croissant sama Denis. Ternyata di hari Jumat habis. Nah, disitulah dibutuhkan seorang pastry bakery atau pastry chef yang ya kita bikin manual. Tapi sana ada dusiter ya. Tapi tetap aja di situ kan bukan ratusan Pak, ribuan gitu. Encok. Iya, belum juga kru gitu. Kru tahu sendiri kan kalau kurang enak komplain, kalau enak sekali si chefnya yang marah gitu kan. Jadi udah tersebut. Berarti kalau kita skillnya harus disiapin. Selain pipo yang tadi pipo udah beres, jadi pokoknya si chefnya udah tahu berapa ada pasien berapa, udah tahu semuanya. Jadi udah hari Sabtu dia udah transfer data ke purchase gitu. Jadi hari Minggunya si tamu datang, kita udah loading. Jadi udah semuanya piponya jalan. Jadi barang yang hari Minggu kemarin semua harus sudah habis. Begitu hari datang semua udah ada. Sip Gitu. lah ya. Ya, pokoknya Jelas seperti itu. ya. Oke, Ya. Chef Faris, terima kasih. Nah, Kesedihan. udah. Nah, Nah, jadi teman-teman kita perjelas sebelum kita tutup ya, karena memang waktunya sudah terlalu lama. Karena Chef Agus ini kalau sudah lihat mic ini ya, terus aja di work ya. Kayaknya mungkin dia tuh seneng baca prop. kan stand up comedy. Nah, teman-teman, jadi kalau mungkin gini ya, kalau di kapal itu tidak ada istilah kurang barang, stop, urinlah ke warung, tidak ada ya. Stop ke warung nah ya. Jadi memang perencanaannya harus jelas. Nah, jadi jam terbang memang untuk jadi seorang eksekutif chef atau pastry chef di kapal, jam terbangnya harus benar-benar tinggi karena tidak boleh ada kekurangan barang ya. Ya. Seperti itu ya. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya kita batasi sampai sini karena sudah larut juga. Kita waktunya untuk bercengkrama sama teman-teman, kita ngobrol, kita silaturahmi lah ya. Seperti biasa, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah datang, ketua, pak ketua ya, terus sesepuh-sesepuh di sini, senior-senior, ada chef dari Bogor, dari Jakarta, sudah meluangkan waktu ke sini, dan tentunya para supplier sudah mendukung acara ini yang selalu setiap Rabu hadir terus ya. Pak Hadi dari Serenwan, terus AA Haji ya, semuanya terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Indonesia. Nuhun.